mantu kan pada ban potra. Jadi mungkin tak sah ini Yosman ya. Jaring saya tempatin dalam dia. Dalam Yosman dalam baru ikan pau. Dia jenak kan berikan pau. Dia beri nanti di mana posisi. Cukup. Kan mau aja. Kan saya kan berdiri belum tarik nakan power tidak lawan buat saya bekas mandisa ya pekarangan ini kan turun pekarangan kahuni kisah apa ikan teen ban kios mandi para pangkui ya mulai ban sabar di bawah cukup film semua sabar arwah lah ini salib kiosan mon pas morongan nangin tak kesokan walau bunyi hak tadi jadi tinggal sabar gula-gula. Kan cik saya ni salim bakun tak kesukaan. Dia iporopen nyaman. Iporopangku tak kesukaan ke Osman tak kesukaan gitu. Bakun colok. Karena si penting pun molang santai. Santai bakun tak bling jeman mau ke salim mau. Tidak ke mau. Pas kios mancet hanya mah alumni Bustanul Ulum. Ketika salim dia kukur ke timur, kios man dia pas nenangnya timur sih. Yang pangke ke masjid di laut. Ngaji kaki salim rasa bulu nomor duk kata beta. Jadi lepas wajar kan kuin terus kayak gitu. Kan jadi alumni. Jadi nyereng ke salim kan ngaji kaki salim. Kios man. Mana nang ite mo chat munduk dia malah munduk ite tak kukur pas akhirnya pas tarik kan haja alfiyah pas tarik pas munduk kata tah Usman ya kisah alim bagi Muhammad saya ngater Pak bade dah boleh ngaji Usman jumbo cuma SK salim Pak akhirnya etiga anin tak sokan Pak ya Pak orang ke masjid coba ke masjid jadi buper langsung ngulang itu lebih mau kita araji cek namanya kita araji. Akhirnya pas araji kita kuper kita mau dicolok gitu. Akhirnya pas sampai di dalam pas dalam tabi ya lu apa ntar ke dalam temor tarik ke baik abang sedi bere masjid di Pampau lagi bisa dalam ke Usman selama 11 tahun. Meninggus Nurul Huda tahun 2002 ini dia wafat ketika pas banyak orang saya mata berbini agak kok cuma kopi ngongan pas akhirnya pas dibaringi di hati kok nih bini sendiri kan berarti Jemil Epar ya. Ini. Pas pemikiran korwa ning tahun 2000 ya tahun 2002 mulai tahun 2003 kok saya bini boleh. Pas andi anak
tahun 2005 aku panggil anak lagi. Arung kok pas pikiran derma kok mau berkumpul di dina kok mau pas lagi ada umur tang bini ben anak sesedia kan dihain bisa ya Orang itu. orang itu bolong berkaitan tanya akhirnya amu sawara kaderitan empuk si berumur masih keluar kok nyari kenangan mbak mau daripada keluar di desa ngomong ya mun terpaksa mun keluaran mun bisa nyari pekarangan si acam pohon desa siap bolong lagi bilang mata akaton ngampul keng mun terpaksa keluar karena nggak boleh sampai ke lain sisa mau dia di tahun 2011 kok keluar dari Nurul Huda di tahun 2011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah profil Nurul Huda yang saya tahu ini dulu Siti Walid Kiai Al-Had Andi Ridho bin Haji Ahmad Syukri. Setelah mengasuh kira kurang lebih dari tahun 57 di Pondok Pesantren Nusantara Maulum sampai dengan tahun 68 ini mencanangkan suatu pondok pesantren. Yang pertama itu letaknya yang diinginkan, yang disepakati di area Sukokerto dulu sebelum di sini, sebelum di Pondok Pesantren. Setahu saya itu saya dengar dari almarhumah Umi ini, ibu saya. Mungkin ada alasan tertentu yang tidak saya ketahui, akhirnya gagal di sana, terus pindah ke sini akhirnya. Di sini Pondok Pesantren ini kenapa kok dinamai Pondok Pesantren Nurul Huda? Katanya ibu ini dulu almarhum bilang kalau santri ini sudah dapat hidayah dari Allah, itu segala ilmu akan mudah untuk dipelajari. Katanya Siti Walid tentang bagaimana Kiai Ridho atau Kiai Usman ini mengajar di Pondok Pesantren di sini. Dulu itu kalau pengajian di sini itu standar ya, setiap habis subuh itu ngaji Quran, terus tadarus itu ya, terus jam 7 itu juga ada kegiatan mengaji kitab, terus jam 9 juga ada, terus setelah itu ba'da duhur biasanya, setelah habis sholat duhur, terus setelah sholat asar juga ada pengajian kitab, setelah sholat maghrib itu biasanya tadarus lagi, tadarus Al-Quran. Terus setelah isya itu biasanya kitab lagi. Itu yang diprogrammkan dari ayah saya ini. Terus ya sekarang sama setelah sholat
subuh itu biasanya anak-anak tadarus Quran sama. Cuma bedanya ya kalau dulu tidak ada formal, sekarang formal. Jadi jam 9 ini tidak ada, sudah ada apa namanya, sudah tidak ada kajian kitab lagi. Cuma dari jam 8 sampai duhur. Setelah duhur ya biasa sama dengan yang masih ada almarhum. Ya, terus masalah formal ini sebenarnya dulu saya baru munakah, baru melaksanakan perkawinan saya kira-kira tahun 2002. Itu sudah ada rencana, sudah ada rencana untuk mendirikan sekolah formal. Cuma waktu itu kira-kira tahun 2003 itu setelah diresmikan Yayasan Notaris Al-Osmani, lantas saya langsung sowan ke kakak Al-Mukarram Kiai Haji Hanafi yang saat itu masih pengasuh, jabatannya pengasuh di sini. Saya matur kepada beliau mengenai ingin mendirikan sekolah formal Sanawiyah ini. Beliau berkata kepada saya, kurang lebihnya begini, itu bahasa Madura ya. Artinya cangkolan toro mantor. Kina pelek. Kata jauh kiana. Artinya toro sekolah formal rencana seperti elaksanya ki pesantren Luhut kati apa. Kira-kira setuju diserang ajunan pengawasan. Makanya Hanafi kakak ada tuh boleh tak ngalek se abri eti akui menggode sekolah formal antara subung tebu langsung dari Hatib pas itu dalam TJTB lagi sobu jadi boleh TV tak kok sih tak kok tak jadi saya nah kaki Hatib dalam ini kan ya akhirnya ya dari sana kita gagal istilahnya kita gagal untuk mendirikan sekolah formal. Terus hari demi hari bulan terus sampai tahun demi tahun akhirnya di Pondok Pesantren Utara yang digagas oleh Kiai Haji Lutfi Umar mengadakan sekolah formal. Dari sana di sini ada rencana lagi gitu. Di Pondok Pesantren Utara ini ada rencana lagi untuk mendirikan sekolah formal. Dan kebetulan yang sekarang ini saya sebagai pengasuhnya, jadi tidak banyak hambatan istilahnya. Cuma alasan yang terpenting saya mengadakan sekolah formal di sini itu yang pertama adalah usulan dari sebagian alumni itu bahwasannya sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak mendirikan sekolah formal gitu katanya. Karena di Celum Utara, di Pondok Utara sudah ada. Terus kalau guru-guru saya juga yang di Pondok Pesantren Bata-Bata, terus di Pondok Pesantren Al-Khazini Buduran sudah juga sekarang. Sudah ada formal juga. Jadi katanya alumni ajunan tak bisa pon di alasan oleh aku tahu udah lantaran belum ada jampon pas juga guru dari ajunan ke guru saya dari ajunan sering ke guru saya dari almarhum gak itu ampun ke situ masa pas ajunan sebagai santri tak mau ada juga. Itu alasan pertama. Jadi saya ini takut dikira sombong nanti, takut merasa lebih suci dari guru-guru saya. Gitu. Saya tidak enak.
hanya ya saya terakhir itu alasan masalah biaya dan anggaran untuk mendirikan formal. Ya kata alumni, ya ngiringan gotong royong lagi masalah biaya tak repot. Pada alumni saya ingin membantu dan ingin membackup saya. Sini kejauhan alumni. Oh, jadi kan pun ngiring pun langsung saya didirikan di sini sekolah formal. Dan tujuan saya yang paling terpenting itu ingin dengan adanya formal ini keluarga yang ada di Pondok Pesantren Huda ini meningkat kesejahteraannya gitu. Tujuan saya yang paling terpenting itu. Terus lagi kalau dilihat sekarang Pondok Pesantren itu memang seharusnya sudah seharusnya sinergi mengembangkan pendidikan yang seimbang, menyajikan pendidikan yang seimbang, yang berimbang antara dunia dan akhirat. Karena tantangan ke depan ini makin besar untuk kaum santri ini, tantangan zaman. Jadi menurut saya, hemat saya, pondok pesantren harus bisa menyajikan pendidikan yang berimbang antara dunia dan akhirat, berimbang antara rohani dan jasmani. Formal ini kalau dihitung sampai sekarang sudah 2 tahun plus 2 tahun. Berarti tahun 2018 lebihnya. Yang saya rasakan itu sebelum formal dan sesudah formal adanya sekolah formal di sini, itu anak-anak itu agak jauh lebih berkembang istilahnya, baik dari segi kedisiplinan juga dari segi ibadah. Itu ada pengaruhnya juga. Dengan adanya formal ini, anak-anak lebih rajin beribadah, lebih disiplin mengatur waktu gitu, ketimbang sebelumnya. Pelajaran di luar formal itu ya yang pertama ya pengajian kitab yang tradisional itu. Terus ada juga sekarang lahir di sini program tahassus itu yang dipegang sama ponakan saya ini loh, ya, tahassus, program tahassus baca cepat, proses baca cepat kitab kuning yang digagas oleh Lora Hukmah. Terus sekarang juga untuk tahun depan ini diniyah akan dimaksimalkan juga. Kemarin itu ada cuma kepalanya ada dan semacamnya banyak kekurangan. Yang akan datang ini kepala sudah siap, terus fasilitas juga sudah disiapkan betul-betul. Insya Allah untuk ke depan di sini mungkin lebih bagus, lebih baik. Ya itu saja program ekstrakurikuler. Kalau masalah wabah corona ini yang berkaitan dengan ibadah ya, seperti tarawih itu enggak, di sini tetap shock itu biasa, karena di sini mungkin cuma sedikit jemaahnya, tidak perlu pakai 1 meter istilahnya antara satu orang ke yang lain itu istilahnya. Kalau masalah
kebersihan, terkait masalah kebersihan di sini memang betul-betul ingin dimaksimalkan, seperti penyemprotan disinfektan dan lain-lain. Terus kebersihan masalah lantai masjid, lantai musala itu harus maksimal mesti. Terus kalau masalah yang berkait dengan pulangnya anak-anak, kemarin di sini berdasarkan himbauan dari pemerintah yang kita ikuti saran pemerintah. Biasanya anak-anak itu pulang tanggal 25 Sya'ban. Yang kemarin ini dimajukan menjadi tanggal 15 bulan Sya'ban, 10 hari ya, sebelumnya. Yang 10 hari dari yang biasa sebelumnya. Ya, menurut saya tanggung jawabnya sebagai pengasuh dan ketua yayasan ini sangat berat kalau anak-anak tidak cepat dipulangkan. Itu. Jadi takutnya itu bisa membawa bumerang kepada pesantren ini sendiri. Seandainya seumpamanya ini contoh, kalau ada anak-anak dikena satu itu seumpamanya Positif. Ini positif, ini kan otomatis pondok pesantrennya kan nama baiknya kan turun juga nanti. Jangan mondok di sana seumpamanya. Di sana ada yang positif kan secara otomatis kan pondok pesantren di termasuk tercemar juga akhirnya nama baiknya. Akhirnya ya anak-anak wajib pulang. Nama saya Ahmad Lutfi, tempat tanggal lahir Jember, tanggal 23 April tahun 2000, alamat Sumberdadi. Saya mondok pesantren Nurul Huda sudah hampir 3 tahun. Karena kemauan orang tua dan takziman guru ngaji saya yang merupakan alumni pondok pesantren Nurul Huda. Bangun tidur pada subuh itu minimal kurang lebih 10 menit harus ada di masjid, melakukan sholat berjamaah sampai selesai. Kurang lebih 30 menit sudah selesai. Selesai itu langsung mengaji Al-Quran sampai jam 6. Yang ngajar itu Dora Majid, mantunya Kiai Haji Hanafi. Habis itu jam bebas sudah sampai jam 7. Selesai itu kurang lebih 10 menit melakukan kegiatan ngaji kitab. Kitabnya Mukhtasar Jiddan dan Fathul Qorib. Kurang lebih jam 8 lewat 10 menit selesai sudah yang ngajar Kiai Haji Fathur Razi. Sesudah ngaji itu formal sampai jam 12. Jam 1 melakukan sholat berjamaah ba'da zuhur. Habis berjamaah langsung ngaji kitabnya itu Adabul Ta'lim Mutalim yang ngajar pengasuh pondok pesantren Nurul Huda, Dora Haji Ubadul Rahman. Jam 3 lewat 15 menit melakukan salat berjamaah ba'da asar. Selesai salat berjamaah, bel berbunyi, terus melakukan kegiatan madin sampai jam 5. Habis itu jam bebas sudah sampai jam 6 kurang 15 menit sebelum azan.
Habis itu melakukan sholat berjamaah. Ba'da maghrib selesai berjamaah langsung ngaji Al-Quran. Kelas sifir itu yang ngajar Lora Fadol. Kelas 1 yang ngajar itu Lora Habibi. Kelas 2 Lora Sijal. Dan kelas 3 itu Yai Haji Ubadur Rahman. Selesai ngaji Ba'da Isya melakukan sholat berjamaah. Selesai sholat berjamaah itu melakukan kegiatan mengaji kitabnya kitab Minhajul Qawim dan Bulughul Maram sampai jam 9. Selesai ngaji jam bebas sudah. Mengenai peraturan dan tata tertib pesantren, seperti batas santri berada di sekitar area pesantren, hanya bagian timur sampai jalan raya, dan tidak boleh membawa HP dan alat-alat elektronik lainnya. Tindakan ketika santri melanggar itu tahap 1 diberi peringatan, tahap 2 dipotong rambutnya, dan tahap 3 orang tuanya dipanggil. Mungkin hanya begitu kegiatan ngajar mengajar yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جحيم